ada sikap mental yang sudah siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sekali lagi ibu-ibu lebih beruntung ini ketimbang bapak-bapak. Saya kira lebih banyak ibu-ibu yang khusus salatnya ketimbang bapak-bapak. Tapi saya belum melakukan penelitian. Kalau dari segi pakaian, karena ketika mereka mau salat, itu pakaian lamanya itu mereka ganti, mereka kenakan pakaian khusus. Itu dari segi pakaian. Dan yang kedua, hindarilah tadi pakaian-pakaian syuhroh, baik pakaian syuhroh yang menonjolkan status sosial kita maupun syuhroh pakaian yang menonjolkan kesucian kita atau kesalehan kita. Sekarang kita sibuk dengan penampilan-penampilan lahiriah, walaupun bagus mungkin dalam rangka mencari identitas keislaman itu. Sekarang kan kita lagi tertarik kepada Islam dan kita itu ingin segera, gimana sih Islam itu kan kita mesti berpakaian yang islami. Sampai sekarang itu yang islami itu diterapkan untuk apa saja. Makan pun harus makan yang islami, minum pun harus minum yang islami, film karton pun harus film karton yang islami. Pokoknya segala diislamikan. Pertama, saya kira kalau pakaian-pakaian keislaman itu hanyalah salah satu upaya untuk menangkap identitas Islam buat orang yang memang masih mencari-cari identitas dirinya, mungkin bagus. Paling tidak itu jadi penyembuh psikologis buat orang-orang yang memang kehilangan jati dirinya. Tapi kalau pakaian-pakaian itu kemudian kita pergunakan untuk sampai kepada kesimpulan bahwa ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, nah, kita sudah jatuh kepada perangkap iblis. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Saya teringat dulu itu saya diundang oleh Asy-Syafi'iyah, oleh Ibu Tuti Alawiyah, dalam sebuah pembahasan tentang tokoh-tokoh Islam klasik dari Umar bin Khattab, Al-Ghazali, dibahas dalam rangkaian kuliah di Asy-Syafi'iyah. Saya datang ke situ, diundang oleh Ibu Tuti Alawiyah, masuk ke ruangan seminar, lagi berkumpul para kiai yang ahli kitab kuning itu. Saya masuk ke situ dan seperti biasa saya terlambat. Jadi sudah mulai dan di situ sudah ditulis tempat duduk. Saya pergi ke situ oleh orang yang duduk di situ. Saya langsung diusir, situ tuh duduknya di situ, di situ. Saya pergi aja ke situ ke sudut. Lalu sudah berjalan sekian lama, saya lihat Ibu Tuti Alawiyah itu pulang pergi ke sana, ke belakang, ke depan. Dia cari-cari saya karena sudah datanglah masuknya giliran saya. Singkatnya cerita, akhirnya tahulah saya berada di sudut itu. Dia marah sama saya, kenapa ada di sudut? Saya diperintahkan oleh pembawa acara itu. Akhirnya Ibu Tuti marah kepada pembawa acara. Itu padahal itu, kita mau membahas itu. Pakaiannya tidak menunjukkan dia kiai, kata dia. Nah, waktu itu saya dapat pelajaran dari Ibu Tuti. Nanti itu katanya kalau berkumpul sama kiai, pakailah pakaian yang menunjukkan identitas kiai itu. Ya, saya bilang, saya mengagukan. Tapi sampai sekarang saya agak berat pakai pakaian kiai. Waktu saya ke sebuah negara Timur Tengah, ada seorang ulama memberikan saya jubah ulama yang panjang ke bawah. Saya terima, saya cium itu, pegang itu. Anda harus sudah mulai pakai itu, katanya, untuk membimbing umat Anda. Saya pulang ke Indonesia, saya hadiahkan kepada kawan saya yang kebetulan punya janggut panjang. Saya bilang, ini baguslah untuk orang yang janggutnya panjang itu, Pak. Biasa pakaian-pakaian itu, Pak, seperti itu yang Bapak sebutkan, selalu kaitannya itu dengan janggut, dengan cambang gitu. Itu sudah satu paket, a package of piety, yaitu janggut, kemudian serban, kemudian jubah. Saya sampai sekarang tidak pakai gitu. Satu saat di sini ada seorang yang mengalami masalah di pengadilan agama. Anak-anaknya, menurut ibunya yang kemudian dicerai, menurut ibunya anak itu bukan anak dari dia, karena sebelum kawin sama dia, katanya dia sudah berhubungan dengan yang lain. Kayak begitu di pengadilan itu. Jadi gimana status keanakan ini? Anak siapa dia? Kebetulan pengacara orang itu adalah seorang SH. Kata SH itu menyarankan, Anda harus mencari seorang kiai yang ahli hukum agama Islam, yang ahli fikih, yang ahli syariat.
Dia ini karena sering lihat saya di televisi dulu, mikirnya langsung gitu, kiranya saya ahli. Saya akhirnya diundang ke pengadilan itu. Tapi sebelum masuk ke pengadilan, saya berjumpa dulu dengan pengacara dia. Pengacara itu kasihan. Dia marahi kepada yang mengundang saya itu. Kenapa Anda bawa dia? Kemudian ditanya saya, Bapak itu dulu pendidikan agamanya di mana? Apa maksudnya, Bu? Bapak dapat pelajaran agama itu di mana? Di SD, saya bilang. SMP, SMU, kemudian universitas. Nah, Bapak pernah masuk pesantren? Tidak. Enggak, saya bilang. Wah, tapi saya ini katanya. Jadi si pengacara khawatir pasti dia kalah. Tapi orang tuh mendesak saja. Gimana? Mau bertemunya memang hari itu. Ya enggak bisa nih, kita enggak bisa ganti lagi. Ya udahlah, pokoknya ibu itu dengan berwajah masam mengantarkan saya ke ruang pengadilan itu. Begitu di depan itu hakimnya, hakim itu begitu melihat saya, aduh Pak, terima kasih Bapak berkenan datang sini. Saya sudah banyak baca buku-buku Bapak. Dan saya bilang, tuh, makanya judge a book by its cover. Nah, saya terlalu banyak cerita itu sekali lagi untuk menunjukkan bahwa memang pada akhirnya pakaian-pakaian seperti itu membantu kawan-kawan kita judge the book by its cover. Dan kadang-kadang maaf, kita sering gunakan pakaian itu untuk menipu orang lain, untuk menunjukkan bahwa kita lebih saleh. Tapi maksudnya tidak semua yang begitu itu menipu, tidak. Banyak yang ikhlasnya tentu, yang ingin mempraktekkan sunnah, apa yang mereka anggap sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebetulnya kita semuanya itu Bapak dan Ibu-ibu tidak pernah menjalankan ajaran Islam. Tidak pernah. Yang kita jalankan adalah apa yang kita anggap sebagai ajaran Islam. Tidak pernah menjalankan sunnah Nabi, tapi kita menjalankan apa yang kita anggap sebagai sunnah Nabi. Ada kawan-kawan kita itu yang menganggap termasuk sunnah Nabi itu ialah gosok gigi dengan siwak. Tidak pakai sikat gigi biasa, tapi beli akar kayu itu, masukkan di sini disapu. Dulu saya pernah ikut jemaat tabligh dan keliling Amerika ikut jemaat tabligh. Kawan saya ada orang bule, selalu bawa siwak itu. Di mobil itu sambil ngobrol, Masya Allah, masukkan lagi gitu, Masya Allah. Dan dia menganggap bahwa dia sedang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memberikan apresiasi kepada dia karena dia berusaha menjalankan agama yang diyakininya. Karena itu juga saya juga memberikan penghormatan kepada mereka yang memakai apa yang mereka anggap sebagai pakaian yang berdasarkan sunnah Rasulullah itu. Dan saya kira sikap kita harus begitulah, supaya kita tidak jatuh kepada sikap ana khairun minhu. Nanti kita juga jadi keliru. Mengenai pakaian ini, saya sebetulnya agak bingung Pak mengambil kesimpulannya. Karena kalau orang berpakaian bagus, mungkin umum menilainya begitu, wah riak nih gitu. Tapi kalangan yang lebih tinggi itu akan bilang, wah itu enggak gitu. Lalu ketika dia berpakaian sederhana, mungkin umum bilang, wah dia enggak. Tapi kalangan yang udah ngerti dia bilang, wah dia riak tuh dengan kesederhanaannya. Seperti Bapak bilang juga tadi gitu. Memang sulit. Apakah kalau begitu bisa nggak diambil pengertian kita pakai pakaian yang bertolak belakang dengan hati kita? Misalnya saya rasa kalau saya pakaian putih-putih ini saya dianggap alim, wah saya pakai pakaian acak-acakan. Atau sebaliknya gitu, ketika acak-acakan saya lihat, wah ini saya mulai disorot nih karena pakaian itu menandakan sufi. Bagaimana mengambil kesimpulan itu? Yang kedua mengenai siwak, saya mau komentar sedikit nih, mungkin ada yang ngerti juga di sini. Siwak itu karena dipakai itu ditekan di gigi Pak, jadi memang ada unsur bagusnya tuh, gigi mungkin jadi lebih rata timbang kalau pakai sikat gigi gitu. Disaku, dibawa kemana-mana gitu. Saya rasa itu akan memperbaiki mutu giginya. Ya cuma itu. Ya dan sering digosok juga Pak. Walaupun pakai sikat gigi itu pakai siwak tuh kayaknya akan membuat lebih baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari segi itu mungkin bagus Pak, emang pakai siwak itu malah menurut saya, satu harganya lebih murah jelas, kedua portable dan bisa dibawa kemana-mana, ketiga tadi Bapak tunjukkan bahwa dia memperkuat gigi, yang keempat juga kan itu odol-odol seperti itu, pasta-pasta gigi itu seringkali mengandung bahan yang bisa mengganggu selera.
Ketika kita makan sesuatu, makanan itu sudah tidak lagi mengandung rasa naturalnya, rasa yang alamiahnya, karena pengaruh obat-obatan yang terdapat di dalam pasta gigi kita. Sebetulnya siwak tidak mempengaruhi cita rasa kita. Jadi banyak kelebihan siwak itu. Selain itu kita anggap sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi mencerita itu juga tidak bermaksud mengkritik. Baguslah. Saya sekarang nggak punya aja siwaknya itu. Dulu itu khotib-khotib di kampung-kampung, Pak, sebelum khutbah itu ngambil dulu siwak, gosok dulu giginya. Tentu saja jangan tanya bagaimana baunya itu kalau kita cium sendiri. Tapi itu sih tidak ada masalah. Itu tadi saya cerita tentang orang Iran yang pakai cador kemudian menggigit itu. Kalau ibu-ibu bertamu di rumah orang Iran, begitu sampai ke rumah, kita diberi cador, diganti cadornya dengan cador yang punya rumah sebagai penghargaan. Itu menurut istri saya, karena istri saya yang selalu masuk ke kamar perempuan, saya tidak pernah. Ketika pakai cadar orang Iran itu, kalau sudah sampai bagian yang digigitnya, emang baunya lumayan juga ya. Tapi itu sekali lagi tidak jadi soal. Bagus itu ada saran Bapak. Karena kita bingung ini pakai pakaian yang bagus nanti syuhroh menonjolkan status kita. Kalau pakaian yang lusuh nanti syuhroh menonjolkan kesufian kita. Daripada bingung gitu, lebih baik kita berkonsultasi dengan menentang apa yang kita inginkan. Orang sebut itu menentang kehendak diri, menentang hawa nafsu. Tadi Bapak nyebut menentang hati apa ya? Menentang hati kita, apa yang dimaui oleh hati kita. Itu bagus. Saya teringat sebuah riwayat, satu saat di kota Baghdad itu ada seorang Nasrani yang sangat terkenal karena karomahnya. Dia bisa mengetahui apa yang terbetik di dalam hati orang. Orang-orang berdatangan, orang Islam pun berdatangan. Dan dia tahu, kamu itu di rumah kamu sembunyikan duit kamu di situ karena kamu tidak ingin istri kamu mengetahuinya. Pokoknya orang-orang tuh tanya sama dia. Kemudian ada seorang pemuda yang marah. Pemuda ini termasuk ya kalau di kita laskar jihad lah, kaum fundamentalis. Ini sudah terjadi kristenisasi terselubung, kata dia. Saya harus bunuh orang itu. Jadi dia datang ke rumahnya, dia bawa pisau. Belum dia mengetuk pintu, udah terdengar suara di dalam itu. Buang dulu itu pisau kamu, baru kamu boleh masuk ke rumah ini. Akhirnya dia buang, masuk situ. Dia tanya ini, kenapa Anda bisa mencapailah karomah seperti itu? Orang itu menjawab, karena aku selalu berusaha untuk menentang kehendak hatiku, keinginan hatiku. Kalau hatiku misalnya ingin aku ini tidur, aku tidak tidur. Pokoknya dia terlatih untuk menentang hawa nafsunya atau yang diinginkan oleh hatinya itu, sampai dia memperoleh kemuliaan seperti itu. Kalau gitu, kata si pemuda itu, masuklah Islam. Kata dia, tidak, saya tidak mau masuk Islam. Tiba-tiba dia ingat, hatinya itu inginnya tidak masuk Islam sih. Lalu tiba-tiba setelah itu dia sadar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, katanya. Karena akhirnya kata kebenaran adalah dalam menentang keinginan hawa nafsu kita. Jadi betul kata Bapak itu. Sekarang kalau kita mau pakaian, inginnya kita apa ini? Saya mau pakai ini supaya rada keren deh. Udah buru-buru ganti dengan pakaian yang lain. Betul itu. Saya kira itu petunjuk yang tidak ada di dalam makalah itu. Bisa kita catat bersama. Saya juga mau ikut itulah. Ya. Coba belajarlah menentang hawa nafsu kita. Ada satu kisah lagi nih. Ada orang berada di lautan. Karena kapalnya tenggelam, dia terlempar bersama istrinya dalam sebilah papan. Istrinya kebetulan sedang mengandung hamil tua. Lalu di tengah laut itu anaknya lahir dan tidak ada air. Mereka kehausan untuk minum. Tiba-tiba di atas itu dia melihat seorang manusia duduk di atas udara itu. Dalam bahasa Arab udara itu hawa. Tapi hawa nafsu juga dalam bahasa Arab itu disebut hawa juga. Dalam bahasa Sunda juga udara itu hawa. Mungkin berasal dari bahasa Arab. Lalu dia datang membawa air mengantarkan kepada si perempuan itu. Dan orang itu tanya, gimana Anda bisa duduk di atas udara itu? Lalu dia mengatakan, aku sudah mengendalikan hawa.
hawa nafsuku, fa ajlasani Allahu fil hawa, lalu Allah dudukkan aku di atas hawa. Jadi itu hawa itu artinya ada dua dalam bahasa Arab, berarti hawa nafsu juga berarti udara. Karena aku bisa mengendalikan hawa nafsuku, maka Allah tempatkan aku di udara. Dan yang disebut hawa nafsu itu ialah itu keinginan-keinginan diri. Keinginan-keinginan diri. Jadi belajarlah sekarang ini kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan diri kita. Silakan lagi. Ada yang mau beri kiat-kiat yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya soal berpakaian itu menurut kita itu niat kita itu hanya biasa-biasa saja. Tapi menurut lain tuh dianggapnya wah itu ya, luar biasa ya. Saya yang pakai itu hanya niat saya biasa, artinya untuk menghargai atau menghormati gitu. Itu bagaimana itu kalau begitu? Masalah pakaian itu sebetulnya baik dan buruknya sejauh berkaitan dengan diri kita. Tidak mempersoalkan reaksi orang lain terhadap diri kita. Kalau kita anggap pakaian itu biasa-biasa saja, orang lain menganggap itu luar biasa, itu tidak jadi soal. Dan itu tidak mempengaruhi diri kita, terutama di dalam sholat. Dalam salah sebuah hadis Nabi, istafti kolbak, yang harus kamu tanya adalah hatimu sendiri, dan biarkanlah orang lain bereaksi apapun. Salah satu ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah la yakhafuna laumata laim, gitu dalam Al-Quran disebutkan. Dia tidak peduli kalau dia memilih itu, itulah yang dia ambil. Dan dia tidak akan mempertimbangkan orang lain mau bereaksi apapun. Jadi kalau kita memakai pakaian yang biasa, orang lain menganggapnya, wah itu ria, ya peduli amat, biarin aja. Dan tidak akan mengubah karena orang lain menyebut ria, lalu kita menjadi ria. Tidak. Ria dan ikhlasnya kita tidak dipengaruhi oleh penilaian manusia terhadap kita, tapi itu dipengaruhi oleh getaran hati kita sendiri. Kita pun tidak boleh menganggap kalau ada orang pakaian begitu, wah itu mesti ria. Tidak boleh juga yang pakai pakaian laskar jihad itu jubah pasti ria. Tidak, seperti saya katakan tadi, kita tidak boleh menilai ria atau tidaknya seseorang dari penampilan, karena ria itu masalah hati sih, masalah batiniah yang hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum. Barangkali jawaban yang Kang Jal tadi terakhir sudah terjawab gitu ya. Dari pertanyaan Bapak tadi yang di depan saya, mungkin beliau masih belum puas gitu. Tadinya saya juga belum puas dengan jawabannya Kang Jalal. Saya dulu dari kecil sampai sekarang, mungkin saya ambil kutub awalnya, kutub akhirnya. Dulu saya waktu kecil hidup dengan paman. Paman sholat, dia habis subuh-subuh itu habis mandi gitu. Dan sholat dia nggak pakai baju gitu. Sering begitu. Dan saya ikuti gitu. Saya ikuti juga, oh sholatnya begitu. Dalam perjalanannya saya menyimpulkan barangkali itu niat kita. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, pakaian itu tidak persoalan gitu. Yang penting niat kita berdialog sama Tuhan, itu sudah tercapai gitu. Terus sampai sekarang saya memilih memakai pakaian bukan untuk menonjolkan diri, tapi adalah keinginan hati juga. Karena mencoba menghargai, kalau kita berpakaian ke pesta, bertamu sama orang lain pakaian bagus, kenapa berdialog sama Tuhan kita harus memilih pakaian yang lebih jelek gitu. Yaitu kebingungan mungkin sudah terjawab, tapi saya juga sampaikan, saya takut diantara kita menganggap ya jangan berpakaian yang bagus gitu, nggak boleh gitu ya, tapi adalah kembali kepada niat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sekali lagi tadi mengapa kita harus memilih pakaian tertentu? Sebetulnya karena pakaian itu mempengaruhi sikap mental kita. Ini apa yang kita pakai di alam muluk itu mempengaruhi batin kita di alam barzah. Pada gilirannya apa yang terjadi di alam barzah itu seperti niat-niat kita, itu mempengaruhi apa yang harus kita pakai. Ada hubungan timbal balik. Kalau orang itu berpakaian tapi dengan satu niat, mempersiapkan mental kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa untuk menghadap manusia biasa saja, kita harus mempersiapkan pakaian kita dengan serapih-rapihnya kan. Apalagi ini mau berjumpa dengan raja dari segala raja yang menguasai hidup kita.
yang menentukan hidup dan mati kita. Tentu kita harus memilih pakaian pun dengan niat yang sangat serius. Imam Ali Zainal Abidin, kalau beliau sudah mulai berwudu, wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar. Orang tanya, ada apa dengan anda itu? Lalu Imam Ali berkata, innaka la tadri baina yaday man uridu an aqum. Engkau sih tidak tahu di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri. Karena dia mau menghadap Allah, wudu itu kan, itu semacam persiapan. Kalau kita mau menghadap menteri atau tokoh, kita harus daftar dulu di petugas resepsionis atau di bagian depan lah. Jadi begitu wudu itu, dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bergetar. Jadi dalam keadaan seperti itu tentu wudunya pun dia persiapkan betul-betul. Ketika dia memilih pakaian untuk salat, dia pilih pakaian dengan niat yang tulus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak dijadikan perhitungan kan? Apakah orang akan menilai dia sebagai orang soleh atau tidak peduli. Yang dia perhitungkan ialah bahwa saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya ingin berdiri di hadapannya dalam keadaan saya sebaik mungkin. Dengan begitu rasanya tidak enaklah kalau di hadapan Allah itu kita tidak pakai pakaian yang hanya sekedar menutup aurat saja, padahal kita punya pakaian lain misalnya. Jadi sekali lagi kembali kepada sikap batiniah kita yang mendasari pemilihan pakaian yang akan kita kenakan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam beberapa hadis, Pak, ini saya jadi ingat itu karena tadi ada yang kasih cincin sama saya ini. Mula-mula dikasihnya gede sekali itunya, sebesar gini lah, disimpan di situ tuh. Saya tidak tenang. Akhirnya dicari, ini yang paling kecil tapi menurut saya masih tampak sangat besar. Lalu dia beri ini dengan membacakan sebuah hadis di hadapan saya, bahwa ketika sholat kita dianjurkan memakai cincin akik atau pirus. Dia titipkan ini untuk saya pakai dalam sholat saya. Nah, ketika saya memilih ini hanya sebagai pakaian sholat saya saja ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdasarkan hadis yang saya dengar tadi itu dibacakan kepada saya. Saya sudah sering dikasih dan selalu sering hilang. Karena ketika wudhu saya buka, dan selalu kalau salatnya itu tidak dipakai, padahal sebetulnya cincin ini kata dihadiahkan untuk dipakai dalam salat, tapi seringkali tidak terpakai. Mungkin karena saya tidak memperhatikan pakaian saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan kita malam ini memanggil perhatian kita supaya kapanpun kita mau melakukan sholat, mulailah kita dengan memperhatikan pakaian yang kita kenakan itu. Apakah ini layak untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Jadi kalau itu dasarnya, pakaian apapun tidak jadi soal. Apa yang kita pandang sebagai pakaian yang layak dibawa di hadapan Allah, pakailah itu. Malah ada orang tadi itu yang memisahkan antara pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pakaian ketika menghadap Allah, supaya jelas terjadi perbedaan situasi antara situasi profan ke situasi sakral. Untunglah sekali lagi ibu-ibu yang ketika mau salat itu dia ganti pakaiannya, sehingga dia pindah dari alam yang biasa kepada alam rabbaniyah ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bisa berkata itu sah saja Pak, sholatnya tidak pakai baju itu sah aja. Laki-laki ini maksud saya, kalau hanya pakai sarung aja, ke atasnya terbukalah topless gitu, untuk laki-laki itu sah saja. Tapi sekali lagi adab ini berkaitan dengan adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kurang begitu beradablah kalau kita punya pakaian, tapi kalau itu kita tidak punya pakaian, emang ya mau apa lagi? Itu tidak ada choice, tidak ada pilihan. Silakan lagi. Assalamualaikum Pak Jalal. Saya mau sedikit komentar karena ada Pak Jalal bilang tadi ada pemisahan antara pakaian sehari-hari dengan pakaian pada orang mau sholat. Saya punya teman, dia kerja di sebuah diskotik gitu. Pakaiannya itu mini Pak, tapi setiap mau dia sholat, tentu dia pakai pakaian sholat khusus wanita ya. Saya pernah tanya, saya bilang apa nggak risih gitu, karena perbedaannya kan kontras sekali antara pakaian mini dan pakaian pada waktu mau sholat. Menurut saya,
sholatnya manusia yang benar itu kan bukan hanya sholat pada waktu dia sholat 5 waktu itu Pak. Setelah sholat itu beribadah, sholat juga kan terhadap Allah gitu. Nah kalau dengan pemisahan itu saya takut nanti terjadi yang penting saya sholat menutup aurat, setelah sholat saya membuka-bukaan itu hak saya gitu. Kalau dipisahkan begitu apa ntar akan terjadi hal seperti itu Pak Jalal? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi ya, bisa jadi. Saya mohon maaf lagi ya kalau saya menjawabnya rada bertele-tele, maaf. Ini hanya untuk manjang-manjang waktu aja. Soalnya Ustadz Samsuri tidak ada di sini nih. Dulu Pak, saya ini pernah melakukan penelitian di sebuah perkampungan miskin bersama itu Dr. Martin van Bruinessen. Ada satu daerah miskin di Bandung ini. Saya dibawa oleh Martin ke sebuah daerah lokalisasi Pak. Jelek-jelek kiai kita ini udah pernah masuk daerah lokalisasi. Di perkampungan miskin itu ada tempat lokalisasi itu, dan di tengah-tengah tempat lokalisasi itu Pak ada masjid musola. Martin tuh menunjuk, tuh lihat tuh, dan di situ bergantungan kain sembahyang di musola itu. Jadi para perempuan penghibur itu walaupun mereka melakukan kemaksiatan itu, pada waktu salat mereka dengan setia datang ke masjid itu. Tentu saja mengganti pakaian dia itu dengan pakaian untuk sholat dia. Karena betapapun ya mereka itu, mereka tidak akan merasa enak untuk salat dengan pakaian seperti yang mereka pergunakan sehari-hari. Itu dengan sendirinya mereka ganti pakaian itu karena rasanya tidak enak ya. Walaupun kita berkata ibu tidak boleh memisahkan antara ibadah menghadap Allah dengan ibadah dalam pekerjaan sehari-hari, bahwa itu sama saja, dua-duanya adalah ibadah. Tapi dalam kasus itu tidak bisa ya. Mungkin itu juga ibadah ya. Karena dia mencari nafkah buat membiayai keluarganya. Itu juga ibadah. Insya Allah. Kan ada hadis di dalam Sahih Bukhari itu, ada seorang perempuan pedosa, seorang perempuan pezinah lah, yang berjalan di padang pasir kehausan, kemudian masuk ke dalam sumur kan, memuaskan dahaganya. Ketika dia keluar dia melihat anjing yang kehausan juga, dia masuk lagi ke dalam sumur itu, kemudian dia berikan air kepada anjing yang kehausan itu. Karena bantuannya kepada anjing yang kehausan, Allah maafkan seluruh dosa-dosanya. Dan itu para pekerja itu, para perempuan penghibur itu tidak saja menyelamatkan anjing, itu menyelamatkan keluarganya, memberikan kehidupan kepada anak-anaknya. Maksud saya bukan saya membenarkan itu, tadi hanya untuk menggarisbawahi apa yang Bapak katakan, bahwa kita ini sebetulnya ketika bekerja kita ibadat, ketika salat juga kita ibadat, dan mestinya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dengan membedakan itu dari cara berpakaian, maka menjadi beda lah itu. Dan memang Pak, memang beda itu, dua-duanya ibadat, tapi yang satu itu disebut ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, haji dan sebagainya, itu kita sebut ibadah mahdhah, yang memerlukan suasana kejiwaan yang agak berbeda dengan ibadah dalam bentuk kerja. Bapak-bapak ini belajar ini ibadat juga, tapi ibadat Bapak ini sekarang agak berbeda dengan ibadat ketika Bapak nanti bangun tengah malam untuk salat malam. Beda itu di antara kedua ibadat itu. Bedanya dalam suasana psikologisnya, di dalam situasi batiniah kita memang agak berbeda. Mungkin ada beberapa keuntungan menyamakan pakaian Bapak ketika sholat begitu, pakaian Bapak ketika kerja juga begitu. Mungkin ada keuntungannya, yaitu bahwa suasana salat dengan pakaian itu bisa kebawa juga dalam suasana kerja. Itu mungkin keuntungannya. Kerugiannya kalau sebaliknya, jadi suasana batin ketika kerja kebawa juga pada waktu salat itu, karena tidak ada pembeda di antara keduanya. Walhasil bisa baik atau buruk tergantung kita. Cuma ini yang biasanya terjadi itu suasana kerja yang sering kita bawa dalam sholat kita. Kalau Bapak mulai sholat, itu yang tadi dibicarakan dalam rapat itu masuk juga dalam sholat kita itu, sehingga kita keasikan terus sudah 4 rakaat,
Itu hasil diskusi tadi itu belum selesai. Tahu-tahu sudah fil alamina innaka hamidum majid. Jadi sibuk juga, suasana kerja itu kebawa ke dalam solat-solat kita. Itu yang lebih sering terjadi. Agak jarang suasana batiniah kita ketika solat dibawa di dalam pekerjaan kita. Wallahu alam. Silakan lagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat anjuran kalau sholat itu sebaiknya pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Itu jadi bagaimana dalam hubungan dengan yang kita bicarakan ini, Pak? Sekali lagi kita kembali kepada niat kita sebetulnya tadi. Kalau kita memakai pakaian yang terbaik itu karena kita merasa bahwa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita besarkan dan kita muliakan di atas segala-galanya, mestinya tentu kita membawa tubuh kita ke hadapan Dia, itu tubuh yang paling bersih. Kita bawa juga pakaian itu adalah pakaian yang paling bersih. Sambil mensyukuri nikmat Allah, kita bawa pakaian yang paling baik untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kalau itu niatnya, itu bagus malah Pak. Pilihlah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Di dalam Al-Quran yang disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau belum berbuat baik sebelum engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Waktu turun ayat itu, ada seorang sahabat Nabi bernama Tolha. Dia merasa, apa saya sudah pernah berbuat baik atau tidak? Apakah saya pernah menginfakkan apa yang paling saya sukai? Lalu teringatlah dia bahwa dia punya kebun di samping masjid Nabi itu. Kebun itu paling dia sukai karena di situ pohon kurmanya tumbuh dengan subur, dan Rasulullah seringkali tidur siang hari di kebun itu. Lalu akhirnya dia datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya infakkan ini karena inilah yang paling saya cintai. Mengikuti ayat itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum berbuat baik sebelum engkau berikan apa yang paling engkau cintai. Kita ini kan sebaliknya, kita berikan kepada Allah itu apa yang sudah tidak kita cintai lagi. Kalau di kampung saya itu, tikar bekas pembungkus jenazah. Biasa jenazah itu, mayat itu dibungkusnya dengan tikar. Tidak ada orang yang mau menyimpan tikar itu. Maka biasanya tikar itu kita infakkan untuk Allah. Kita simpan di masjid itu, tikar seperti itu. Kalau ada jam yang detaknya itu sudah tidak beres, itu kita simpan di surau. Kalau ada kursi itu yang sudah berombak ke sana kemari, walaupun tidak ada gempa bumi, tidak ada orang membutuhkannya, kita berikan ke masjid. Kalau kita punya uang recehan, kita masukkan ke dalam kenceleng masjid kan. Jadi yang kita berikan kepada Allah bukan yang paling kita cintai, itu yang sudah tidak kita cintai lagi. Nah, kata Al-Quran itu kamu belum berbuat kebajikan sebelum kamu berikan yang paling kamu cintai. Nah, kalau niatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai pakaian yang paling kita sukai, ada pakaian yang paling kita sukai di rumah itu, gunakanlah pakaian itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak dihitung termasuk orang-orang yang belum berbuat kebajikan karena belum menginfakkan apa yang paling kita cintai. Oke, kita akhiri ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila qurbik wa an taj'alaka ahabba ilayya mimma siwak wa an taj'ala hubbi iyyaka qaidan ila ridwanik wa syauqi ilayka zaidan an isyanik wa amnun bin nazari ilayka علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والقدوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. Ya Allah, aku memohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke dekatmu.
Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridha-Mu, dan jadikan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan kepadaku memandangmu, tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah. Ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.